Jadi sebelumnya saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sedikit menambahkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ida tadi tentang literasi, kemudian iliterasi dan aliterasi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitrina Cahya atau biasa saya dipanggil Vina. Siang hari ini saya akan mengisi di sesi kedua yaitu tentang literasi ada nanti dalam pembahasan atau diskusi kita hari ini nanti akan ada pembahasan tentang generasi digital, terus kemudian ada juga misinformasi dan juga digital literasi. Jadi untuk menyingkat langsung saja, jadi ada banyak istilah atau penamaan tentang generasi pada saat ini. Jadi misalkan satu generasi itu bisa memiliki lebih dari satu atau nama lain tentang generasi itu sendiri. Terus kemudian ada juga perbedaan-perbedaan yang sangat jelas terlihat di antara generasi satu dengan yang lain. Nah, yang jelas sekali kita bisa lihat adalah yang pertama itu dari tahun lahir para generasi tersebut. Terus kemudian ada latar belakang juga dari kehidupan masing-masing sehingga menimbulkan persepsi kemudian nilai atau keyakinan yang dibentuk dari suatu kejadian atau pengalaman selama perkembangan dan pertumbuhannya. Oke, jadi untuk itu mari kita lihat ini adalah generasi dalam dunia digital. Jadi kita bisa lihat termasuk dari dalam generasi manakah nanti Bapak dan Ibu semuanya ini. Oke, yang pertama generasi yang lahir atau generasi yang tercipta itu adalah dinamakan veterans atau disebut nama lainnya adalah digital monks. Kemudian baby boomers itu adalah generasi yang lahir setelah veterans atau baby boomers ini juga sama juga disebut sebagai digital monks. Kemudian ada lagi kelahiran generasi yang baru disebut sebagai generasi X atau kita tahu sebagai digital immigrants. Kemudian nama lain dari generasi X itu juga adalah digital settlers. Kemudian dari generasi itu melahirkan lagi atau terbentuk generasi baru lagi yaitu adalah generasi Y atau generation Y yang kita tahu sebagai generasi millennials. Jadi seringkali kita dengar ya sekarang sebutan dari millennials itu. Kemudian generasi yang baru lagi itu adalah generation Z atau digital native. Nah, untuk digital natives ini terbagi menjadi dua generasi. Yang pertama itu tadi adalah generasi Z dan yang kedua adalah generasi Alpha. Oke, yang selanjutnya, yang pertama kita mulai dari veteran dulu. Jadi generasi ini itu lahir pada sekitar pada tahun 1925 sampai 1945. Jadi mengapa disebut generasi tradisional itu karena ini adalah generasi yang pertama. Terus kemudian generasi veteran ini lahir dan tumbuh tanpa adanya teknologi, informasi dan juga komunikasi. Kemudian kalau untuk karakteristik pada generasi veteran ini mereka adalah orang yang pendiam, terus kemudian bekerja keras dan juga bersikap profesional. Jadi mereka terhadap pekerjaan itu sangat loyal. Kemudian yang kedua, generasi yang selanjutnya yaitu adalah generasi baby boomers. Jadi kalau untuk baby boomers ini tahun lahirnya itu waktu 1945 sampai dengan 64. Kemudian karakteristik dari generasi baby boomers ini kurang lebih hampir sama dengan generasi sebelumnya, yaitu disiplin, terus kemudian kerja keras, bisa dibilang juga takut terhadap nilai-nilai dan
beberapa juga merasa berpengalaman, tapi untuk mengikuti perkembangan teknologi itu masih belum belum se belum itu bisa atau belum mahir. Generasi yang ketiga atau generasi setelah generasi baby boomers itu adalah generasi Y. Jadi generasi Y ini disebut juga sebagai digital immigrant. Digital immigrant ini lahirnya sekitar tahun 1965 sampai 1980. Nah, jadi kalau untuk generasi X ini adalah mereka yang lahir tidak dalam era digital, tapi ketika perjalanan hidupnya itu mengarah ke arah digital, mulai mengarah ke arah digital. Untuk karakteristik dari generasi ini, yang pertama mandiri dan juga berpegang teguh pada prinsip. Ini karena generasi Y ini mendapat banyak sekali didikan dari generasi sebelumnya. Jadi generasi baby boomers itu tadi menerapkan cara mendidiknya anak-anaknya seperti ini. Terus kemudian untuk penggunaan teknologi dan informasi, khususnya internet, generasi ini tuh lebih memilih penggunaan referensi internet itu sebagai penggunaan referensi yang sekunder. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu atau mungkin generasi yang pada generasi X ini membeli peralatan elektronik atau gadget untuk mengetahui bagaimana alat ini bekerja, terus kemudian bagaimana sih fungsinya alat ini, itu mereka kan lebih memilih membaca di manual daripada harus mencari di internet atau langsung untuk mencoba-coba. Terus kemudian kalau misalkan generasi ini sudah mempunyai anak, um, dalam pembelajaran itu mereka akan menanamkan ini, kalau belajar harus fokus. Jadi generasi ini itu tidak mempercayai kalau misalkan belajar pada saat sekarang itu bisa dikerjakan dengan sambil menonton ataupun mendengarkan musik. Nah, padahal untuk perbedaan generasi cara belajar pada generasi sebelumnya dan generasi sekarang kan pasti sangat beda. Kalau generasi sekarang itu misalkan untuk belajar referensinya atau media yang dipakai itu kan tidak hanya sumbernya adalah buku. Bisa saja mereka harus lihat di e-book, kemudian atau di e-journal, kemudian atau mereka harus mendengarkan di podcast misalkan itu terkait dengan learning style atau kayak belajar yang sudah ada pergeseran antara generasi sebelumnya dan generasi yang sekarang. Kemudian untuk itu penggunaan teknologi dan informasi pada generasi X ini bisa dikatakan cukup sulit karena mereka mempelajari penggunaan teknologi informasi itu tidak sedari dini, dan ini mungkin banyak sekali dialami oleh misalkan tenaga pengajar yang memang usianya atau mereka pada berada di generasi X. Jadi misalkan biasanya kan untuk mengajar itu mereka langsung bisa menerangkan langsung, terus kemudian menulis di papan, atau kalau pakai laptop atau PC kita tinggal tampilkan. Nah, kalau sekarang kan pembelajaran harus daring, kadang mau menggunakan Zoom atau Webex atau Google Meet aja masih bingung. Oke, nah untuk generasi selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu tahu figur atau orang yang dalam slide ini, foto orang-orang di sini, bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu adalah generasi termasuk dalam generasi Y atau yang disebut juga sebagai milenial. Nah, jadi kalau untuk generasi milenial ini lahirnya itu sekitar tahun 1980 sampai 1994. Jadi bisa dikatakan ketika mereka lahir belum mengenal internet, tapi ketika mereka beranjak remaja itu baru mengenali
internet itu apa. Terus kemudian untuk karakter dari generasi ini, mereka adalah orang-orang yang optimis, kemudian idealis, dan juga individualis. Jadi karena pada waktu itu mereka tumbuh besar saat era digital mulai berkembang. Terus kemudian kalau untuk mencari pekerjaan, mereka akan memilih pekerjaan yang sesuai passion. Jadi kadang belum tentu pekerjaan yang sekarang diambil itu adalah pekerjaan yang sama dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh. Terus kemudian karena mereka tumbuh besar pada saat di era digital itu mulai berkembang, generasi Y ini mulai menggunakan sosial media untuk menunjukkan eksistensi diri mereka. Jadi kan bisa saja mereka post sesuatu di sosial media mereka. Nah, kalau kita tarik ke belakang, jadi ada beberapa teknologi yang digunakan berdasarkan tahunnya atau misalkan pada saat generasi itu sedang berkembang. Jadi kalau misalkan kita tarik ke belakang mulai tahun 90-an atau 95-an itu pertama kali Google meluncurkan atau mengenalkan search engine, terus kemudian berjalan ke tahun berikutnya iPod atau merek milik dari Apple ini mulai diluncurkan pertama kali pada tahun 2000. Jadi saya kira mungkin sebelum adanya iPod ini Bapak Ibu sudah punya media sendiri untuk mendengarkan musik, misalkan menggunakan Walkman kalau kita tarik beberapa tahun ke belakang. Terus kemudian kalau untuk penggunaan sosial media, kita ingat pada tahun 2004 sosial media Facebook itu adalah salah satu sosial media yang banyak digunakan karena sebelum ada Facebook pun juga kita tahu ada beberapa sosial media. Misalkan kalau Bapak Ibu pernah menggunakan Friendster, terus kemudian atau MySpace atau penggunaan aplikasi Messenger seperti Yahoo Messenger atau MIRC, terus kemudian semakin ke sini teknologi untuk sosial media itu semakin banyak. Bahkan kalau tidak bisa bersaing, beberapa sosial media itu akhirnya menutup sosial media tersebut. Dan generasi yang terakhir itu adalah digital natives. Jadi digital natives itu tadi saya sudah sebutkan kalau terbagi dari dua generasi. Jadi untuk digital natives ini adalah generasi yang pertama yang mereka tumbuh dan besar di sekitar teknologi. Jadi mereka lahir teknologi itu sudah berkembang besar. Nah, untuk yang pertama, generasi yang pertama dari digital natives ini ada generasi Z atau Generation Z. Yang kedua adalah Generation Alpha. Untuk Generation Z ini adalah mereka lahirnya itu tahun 1995 sampai 2010. Jadi kalau masa lahirnya tahun segitu, berarti mereka sekarang mulai usianya remaja. Terus kemudian kalau untuk karakteristik, karena mereka sudah lahir itu ini ya udah mengenal teknologi, mereka akan merasa nyaman ketika mereka berada di lingkup online ataupun offline. Terus kemudian suka sekali membagikan informasi. Jadi informasi yang dibagikan itu bisa melalui platform digital, terus kemudian sosial media ataupun di aplikasi-aplikasi pengiriman pesan. Terus kemudian juga multitask ini dalam artian mereka itu bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalkan sekarang harus mengikuti perkuliahan atau sekolah daring, mereka harus fokus ke PC atau ke laptopnya, tapi mereka juga harus menulis. Kemudian bisa juga mereka harus membaca buku, textbook, terus atau mereka harus mendengarkan musik atau mendengarkan
pembelajaran melalui lesson. Terus kemudian juga mereka ketika mempunyai media sosial itu dalam memberikan username atau ID itu tidak membedakan antara itu adalah nama mereka pada saat mereka offline atau online. Mungkin kalau ada perbedaan hanya ditambahin beberapa saja. Terus kemudian hampir sama seperti generasi Y, untuk generasi Z ini mereka menggunakan teknologi digital seperti sosial media untuk mengekspresikan diri mereka, seperti membagikan momen. Dan yang terakhir adalah generasi alpha. Jadi generasi alpha ini generasi yang terakhir lahir. Untuk tahun lahirnya itu lebih dari tahun 2010 atau 2010 ke atas. Terus kemudian sudah pasti generasi ini adalah mereka generasi yang mengenali dunia digital itu sejak dini. Terus kemudian untuk tingkat pendidikan mereka sekolah itu bisa lebih awal, jadi waktu belajarnya itu juga lebih lama. Terus kemudian untuk pendidikan juga generasi alpha ini lebih terdidik secara formal dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Terus kemudian juga berpikir kritis dan perilaku bermain ini pasti berubah. Nah ini kan sering sekali kita temui ya, misalkan sekarang banyak anak-anak kecil atau balita aja sudah mengenali gadget. Misalkan mau nonton itu nontonnya lewat handphone orang tuanya atau bisa saja lewat tablet atau lewat iPad. Terus kemudian diperkirakan setiap minggunya itu akan ada 2,5 juta gen alpha yang baru lahir, dan nanti pada tahun 2025 diprediksi gen alpha ini ada atau jumlahnya itu 2 miliar. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan sedikit, beberapa kesamaan antara generasi Y, kemudian generasi Z dan juga Alpha itu mereka memiliki kesamaan suka berinteraksi atau suka membagikan sesuatu, menunjukkan eksistensi dirinya di sosial media. Nah, kemudian pada tahun 2007 itu Mike Rindle itu memprediksi akan ada atau muncul istilah dari generasi yang baru. Jadi generasi baru tersebut disebut dengan GMC atau Connected Generation. Jadi kalau untuk generasi ini itu siapa aja, itu tidak terbagi seperti generasi-generasi sebelumnya. Mereka lahirnya tahun sekian sampai tahun sekian. Jadi untuk semua generasi itu bisa digolongkan menjadi generasi C ini. Karakteristiknya dari generasi C ini adalah mereka akan selalu terkoneksi antar satu dan lainnya. Terus kemudian mereka adalah orang-orang yang suka berkolaborasi. Terus kemudian mereka memiliki paham pengaruh dari digital Darwinism, yaitu kalau mereka yang tidak mengikuti perkembangan mereka akan ditinggalkan. Terus kemudian bisa dikatakan adalah narsis, tapi walaupun tidak semua. Jadi untuk Jansi ini kalau dari kategori usia itu bisa saja dari 15 sampai 85 tahun dan tidak terpaku pada generasi apa mereka, dari generasi apa. Kemudian mereka juga suka berbagi informasi, terus kemudian tidak percaya akan iklan-iklan yang tradisional. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa generasi yang ada atau yang muncul karena adanya perkembangan teknologi. Terus jadi untuk semua generasi itu mulai dari generasi yang
lama hingga generasi yang terbaru yaitu generasi alpha tidak luput dengan adanya kemungkinan mereka bisa mendapat atau menyebarkan penyalahgunaan informasi. Nah, jadi seringkali kita tahu kalau apa itu namanya informasi yang belum tentu benarnya itu adalah hoax. Padahal kan selain hoax itu ada lagi beberapa misinformasi lainnya. Nah, sekarang kita akan ke sesi selanjutnya yaitu tentang fake news. Jadi untuk fake news itu kita bagi menjadi 3. Jadi jenisnya yang pertama itu adalah styer, kemudian ada hoax itu sendiri, dan yang ketiga ada fringe opinion. Jadi kalau untuk styer ini adalah gaya bahasa yang dilontarkan untuk menyindir terhadap suatu keadaan atau seseorang. Jadi cara penyampaiannya pun juga bisa jadi dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi. Nah, biasanya itu dibuat agak terlalu berlebihan gitu loh dalam menyampaikan beritanya itu. Terus kemudian styer ini atau satir dimaksudkan untuk mengolok-olok atas suatu kebodohan yang sedang terjadi misalkan. Terus kemudian kalau kita akhir-akhir ini kan beberapa waktu lalu kan muncul banyak sekali meme tentang pembawa acara yang mewawancarai bangku kosong. Nah, itu kan juga semacam suatu sindiran atau pertanyaan yang selama ini banyak ditanyakan oleh masyarakat. Terus kemudian selain itu juga satir ini atau styer ini bisa selain bisa berupa tulisan, terus kemudian biasanya juga digambarkan melalui karikatur seperti yang ada di slide seperti ini. Jadi kan maksudnya adalah kita itu tidak perlu takut atau khawatir dengan coronavirus ini, tapi kok seolah-olah penyampaiannya si pemberi beritanya ini yang menyampaikan informasi ini dia menggunakan APD yang lengkap. Nah, ini yang seringkali kita dengar. Yang kedua yaitu adalah hoax. Jadi kalau untuk hoax ini informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi seolah-olah dibuat benar. Terus kemudian tujuan penyebaran hoax ini adalah untuk mengelabui pembacanya. Terus kemudian juga bisa dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, misalkan keuntungan materi. Dan bisa juga dimaksudkan sebagai bahan percobaan. Nah, perlu kita ketahui ya Bapak Ibu kalau ada berita hoax ini sudah pasti mereka adalah yang ingin mencari keuntungan ketika mereka membagikan informasi tersebut. Terus kemungkinan juga si penulisnya ini mereka nggak menyangka kalau ternyata berita yang dibagikan, disebarkan itu banyak yang percaya. Jadi penulisnya pun kadang kaget. Ternyata informasi yang saya bikin yang belum tentu benar ini banyak yang percaya. Terus kemudian kita perlu ingat ya, kalau ada berita yang mengatakan sesuatu itu terjadi, tapi kenyataan tidak terjadi, itu bisa jadi adalah hoax. Nah, kemudian yang banyak tidak diperhatikan adalah ketika ada disclaimer yang menunjukkan ini itu adalah berita yang benar atau yang tidak. Jadi kita perlu ketahui itu. Terus kemudian untuk mencek kebenarannya, Bapak Ibu bisa pergi ke situsnya langsung misalkan. Nanti dari situsnya atau dari websitenya kita bisa cek di bagian about atau di tentang kami. Apakah berita atau informasi yang sedang disampaikan yang banyak bermunculan itu adalah benar. Terus kemudian jangan lupa sebagian beritanya itu ada disclaimer-nya untuk mengetahui kebenaran atau tidaknya. Terus kalau kita cek misalkan di beberapa situs lainnya ada kesamaan, kita perlu tahu
kita perlu cek pada kata-katanya atau captionnya sama atau enggak. Terus kemudian apakah ada kemiripan. Kalau misalkan ada kemiripan baik itu dari kata ataupun dari gambar-gambarnya, bisa jadi mereka hanya bisa dengan gampangnya mengcopy atau meng-paste gambar dan berita tersebut. Dan untuk fake news yang terakhir yaitu adalah fringe opinion. Jadi kalau untuk fringe opinion ini adalah informasi yang seolah-olah dipercayai oleh penulisnya atau orang yang memposting berita tersebut, walaupun tidak didukung oleh sumber atau bukti atau dukungan yang kuat. Jadi misalkan begini, kita mendapatkan informasi, terus kemudian informasi itu biasanya kita dapat dari orang yang kita kenal. Jadi karena kita merasa, oh ini informasinya saya dapat dari saudara saya, jadi sudah pasti kebenarannya. Padahal kan sebetulnya kita itu tidak tahu apakah informasi tersebut itu didukung dengan sumber yang jelas dan bukti-bukti yang kuat. Oke, jadi kemampuan literasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ida di awal itu, saya ingin mengulang sedikit lagi. Untuk kemampuan literasi itu banyak sekali banyak yang salah paham. Hanya sekedar kemampuan atau kita bisa membaca maupun menulis. Terus kan padahal sesungguhnya adalah kita itu bisa memanfaatkan atau mengolah informasi sehingga bisa bermanfaat bagi kita atau bagi sekelompok orang di sekitar kita. Jadi kalau terkait dengan digital literasi itu merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan juga pemahaman untuk menggunakan teknologi dan juga media baru sehingga menciptakan berbagai makna. Terus kemudian Steve Weller ini menyebutkan ada beberapa elemen penting dari literasi digital. Itu ada 9 elemen penting yang kita perlu tahu dalam literasi digital. Nah, yang kaitannya dengan nomor yang pertama itu adalah social networking. Jadi, dengan banyaknya sosial media, baik itu media sosial yang seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya, atau media profesional itu, kita harus bisa menggunakan berdasarkan fungsinya. Terus kemudian untuk elemen yang kedua, transliterasi itu ketika kita bisa menggunakan berbagai macam bentuk platform digital, mulai dari pembuatan account, terus kemudian sharing kontennya itu seperti apa, kita bisa menggunakannya itu secara cepat. Jadi kita bisa menggunakan media sosial seperti Instagram. Terus kemudian kalau media profesional kita bisa menggunakan LinkedIn. Jadi kemampuan untuk menggunakan berbagai media sosial. Terus yang perlu kita ingat itu adalah kita bisa menjaga privasi di dalam bersosial media. Terus juga perlu mengelola identitas digital. Terus kemudian untuk membuat konten itu kita bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi pembaca, mulai dari bagaimana kita membuat akun, terus kemudian diseminasi dari konten yang kita buat itu seperti apa, terus kemudian ada juga mengatur dan berbagi konten, terus kemudian bagaimana kita bisa menggunakan kembali atau mengubah konten. Misalkan kalau kita mau cari tugas atau mau mencari referensi, banyak sekali kalau saya banyak mendapatkan di slide share itu nanti bagaimana saya bisa mengemas kembali informasinya. Terus kemudian kita perlu bisa memiliki kemampuan untuk memfilter atau memilih konten yang mana yang perlu untuk digunakan sebagai referensi, dan yang terakhir yaitu adalah
self broadcast itu ketika kita sudah mengemas kembali dan bagaimana kita mengemas dan men-sharingnya itu seperti apa. Selain elemen-elemen penting yang harus kita tahu tadi, ada juga tentang manfaat dari literasi digital itu. Jadi 10 manfaat literasi digital yang disebutkan oleh Brian Wright ini, yang pertama yaitu kemudahan ketika kita mencari informasi menggunakan akses internet. Terus kemudian belajar lebih cepat ini kaitannya dengan misalkan kita mau mencari tugas atau katakanlah mencari arti atau makna, kan apa iya kita harus menggunakan kamus untuk mencari suatu makna. Kalau misalkan menggunakan search engine itu lebih cepat hanya dengan sekali klik. Terus kemudian juga bisa juga menjadi menghemat uang, terus juga membuat aman. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin pergi ke suatu negara, kemudian untuk melihat sekilas bagaimana negara tersebut, kan kita perlu informasi tentang negara itu. Jadi kalau kita browsing, terus kemudian kita sudah sampai di negaranya tersebut, kita akan merasa aman karena kita sudah memiliki informasi yang kita cari sebelumnya, sebelum kita sampai di negara tujuan. Terus kemudian sudah pasti kalau di dalam dunia digital atau di platform digital itu selalu memperoleh informasi yang terkini. Di dalam setiap menitnya itu pasti akan ada informasi yang terbaru yang yang dirilis. Terus kemudian juga selalu terhubung ini kaitannya dengan komunikasi. Terus kemudian membuat keputusan yang lebih baik ketika kita sudah tepat mengambil keputusan. Terus kemudian juga dapat membuat Anda kerja ini maksudnya adalah ketika kita bisa menggunakan menggunakan media digital itu sebagai referensi kita terkait dengan keterampilan. Misalkan kita menggunakan komputer, kita bisa menggunakan Photoshop, terus atau penggunaan MS Office itu seperti apa, mulai dari Word, kemudian Excel ataupun PowerPoint. Dan membuat lebih bahagia ini kalau menurut si Brian Wright itu adalah ketika kita bisa mengakses konten-konten atau kita bisa mengakses foto atau video, itu bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Terus kemudian yang terakhir yaitu bisa mempengaruhi dunia. Ini misalkan kalau di internet kan banyak sekali tulisan-tulisan. Dari situ bisa mempengaruhi beberapa orang untuk bisa bahkan menulis kembali atau men-share informasi yang berguna dari apa yang dia dapat tadi itu. Nah, untuk saat ini pengguna internet di Indonesia itu ada 175 juta orang. Dari populasinya itu 272 orang. Terus kemudian kalau tadi juga sudah disebutkan Pak Ida, kalau bisa jadi satu orang itu mempunyai 2 atau bahkan 3 handphone sekaligus. Untuk tingkat penetrasi penggunaan internetnya itu sudah 64%. Kemudian untuk pengguna yang aktif di media sosial sendiri itu adalah ada 160 juta orang. Nah, dari sini kita bisa lihat penggunaan atau mereka yang aktif di dalam media sosial itu ya, rata-rata orang atau masyarakat kita itu aktif dalam menggunakan media sosial itu selama 3 jam. Kemudian kalau menggunakan atau browsing atau berselancar di media maya itu kurun waktu 7 jam. Jadi sisanya itu bisa nonton TV, kemudian mendengarkan musik. Tapi yang memang banyak sekali dihabiskan itu adalah ketika mereka berada di digital.
Oke, dari sini, kemudian pada literasi digital pada masa pandemi, ini kan sekarang kita masih dihimbau untuk bekerja dari rumah, kemudian sekolah dari rumah. Jadi kan otomatis kita itu mempunyai waktu di rumah jadinya lebih banyak. Jadi dari situ juga bisa meningkatkan aktivitas kita belajar, aktivitas kita berselancar di dunia maya. Terus dari situ juga kita bisa tahu banyaknya atau sekarang ini meningkatnya hoax dan juga fake news yang lainnya. Nah, untuk itu kita perlu waspada ya tentang pembagian data dan juga penyebaran data yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu perlu cek kembali data-data yang ada di platform media itu terkait dengan data provision, dan kemudian sebetulnya tidak pada masa pandemi saja ya. Jadi sekarang kita itu jangan mudah untuk membagikan data diri di dunia digital. Jadi misalkan nanti kalau mengisi form itu yang diisi sekiranya adalah yang penting-penting saja, yang biasanya ada tanda bintangnya. Selain itu kita tidak perlu membagikan data kita secara berlebihan. Nah, dengan demikian kita itu dituntut untuk memiliki kemampuan analitis, kritis dalam mengolah informasi yang sekarang ini kita bisa dapatkan dengan mudah. Nah, karena itu bisa menjadi rendahnya literasi digital itu bisa menjadi penyebab utama dari penyebaran berita hoax dan juga fake news ataupun fringe opinion yang tadi sudah disebutkan di awal. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan generasi digital, terus kemudian misinformasi dan juga digital literasi. Tadi juga Bapak Ibu sudah mengisi kuis yang pada pagi hari ini sudah dibagi. Saya ingin menunjukkan kuis yang sudah diisi. Itu biasanya kuis ini kami berikan kalau dalam mahasiswa itu sebelum kelas itu juga diberikan, sebelum materi itu kami berikan kuisnya untuk melihat seberapa jauh sih pemahaman mereka tentang materi yang belum disampaikan ini. Apakah memang sebelumnya mereka sudah pernah mempelajari atau baru tahu pada saat materinya itu disampaikan. Sebentar. Oke, sebanyak 70 peserta sudah mengisi formnya. Akan saya tampilkan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu tadi sudah mengisi dari form quiz yang sudah dibagikan terkait dengan jawaban-jawaban yang kita akan bahas hari ini adalah untuk ketidakmampuan membaca dan menulis dikarenakan kurangnya informasi itu sudah pasti. Ini untuk jawaban Bapak Ibu banyak sekali yang menjawab aliterasi. Padahal itu adalah jawaban yang benar itu iliterasi. Tapi di awal sudah disampaikan oleh Pak Ida apa itu iliterasi. Jadi kemudian kalau untuk nomor selanjutnya kemampuan untuk bisa bicara di depan orang itu disebut dengan orasi. Jadi kan misalkan kalau ada orang orasi itu adalah salah satu kemampuan dari seseorang untuk berbicara di depan orang lain atau berbicara di depan banyak orang. Sedangkan kalau untuk ketidakmampuan memahami bahasa secara lisan yang dikomunikasikan itu disebut dengan ilorasi.
Nah, untuk nomor selanjutnya, adaptasi atau situasi yang baru ditimbulkan oleh digitalisasi kelangsungan hidup dipertaruhkan karena adanya kegagalan beradaptasi yang tertinggal itu disebut digital Darwinism. Jadi Bapak Ibu banyak yang menjawab itu adalah digital literacy. Tadi kan di awal disebutkan bahwa kalau digital Darwinism itu adalah ya kalau tidak mengikuti perkembangan bisa jadi tertinggal. Terus kemudian kalau untuk kemampuan bisa membaca dan menulis tapi tidak diimbangi dengan kemauan tersebut itu disebut aliterasi. Untuk nomor selanjutnya, kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca dan menulis itu sudah banyak yang tahu kalau itu adalah literasi. Terus kemudian kalau untuk yang bukan merupakan contoh dari orasi, tadi kan kata kuncinya adalah orasi itu, orality itu adalah orasi, jadi otomatis adalah meneliti. Terus kemudian ini nomor 8, saya minta maaf, menulisnya harusnya dari Walter Ciong ini membagi tradisi lisan itu menjadi dua, yang terdiri dari jawabannya yang betul adalah primary dan juga secondary orality. Banyak jawaban yang dipilih yaitu adalah literasi dan aliterasi. Terus kemudian kalau untuk nomor selanjutnya, ini banyak sekali yang menjawab digital literasi, padahal penggunaan bentuk lisan menggunakan teknologi itu adalah sebagai secondary orality. Tadi disebutkan Pak Ida kalau masyarakat kita itu banyak sekali atau senang sekali menggunakan tradisi lisan. Tapi terus kemudian kalau di media lain, yang kedua itu adalah secondary orality. Bisa dilihat dari banyaknya orang-orang yang memposting terus kemudian komen di postingannya. Jadi itu disebut sebagai secondary orality. Kemudian kalau munculnya perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Shopee itu Bapak Ibu banyak sekali yang sudah menjawab dengan benar, yaitu karena ditimbulkan dari transformasi digital. Terus kemudian untuk generasi dalam dunia digital yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi informasi ini banyak sekali yang menjawab generasi milenial. Padahal untuk generasi milenial itu adalah mereka itu yang tumbuh pada saat mengenali teknologi informasi itu ketika mereka beranjak ke usia remaja, bukan pada saat mereka lahir. Jadi kalau untuk yang lahir itu sudah dipastikan adalah generasi Z yang tadi sudah dijelaskan di awal. Terus kemudian kalau untuk sikap toleran yang tinggi itu sudah dimiliki dari generasi Y. Terus kemudian kalau salah satu elemen penting yang tadi disebutkan oleh Steve Geller itu adalah kecuali untuk nomor ini adalah menjaga privasi. Karena menjaga privasi itu adalah salah satu manfaat dari digital literacy menurut Brian Wright. Terus kemudian nomor selanjutnya itu nomor 14. Kalau salah satu manfaat lagi yang disebutkan oleh Brian Wright di bawah ini adalah selalu terhubung. Jadi untuk opsi A, B, dan juga D ini adalah elemen penting dari literasi digital. Terus kemudian yang terakhir, untuk gaya bahasa yang diungkapkan melalui sindiran itu adalah satir. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuis dan juga literasi digital, generasi digital, kemudian misinformasi, dan juga yang satunya yaitu adalah literasi digital.
Baik, saya kembalikan ke Pak Ida. Oke, terima kasih. Masih kuat, mudah-mudahan masih kuat ya kawan-kawan di Jambi, Sumatera Barat. Masih kuat di depan layar ya, karena orang-orang muda semua kan. Dari sekolah tinggi, STIA, SLPPN, Akademi Refraksi, apa itu refraksi? Ada stiker, politek. Masih generasi milenial semua ini Pak. Jadi ya kelihatannya masih generasi-generasi sesaya ya, sama usianya dengan saya. Oke, gue masih kuat. Sampai sore kuat ya. Nanti kalau sampai sore dapat bonus dari LLDG 10, bisa ikut pariwisata di tempat masing-masing secara online. Saya akan lanjutkan lagi. Ini lebih berat soalnya. Jadi sesi ketiga ini adalah sesi yang lebih berat. Mudah-mudahan masih kuat. Ada yang ngantuk dikit. Minum kopi silahkan. Buat sendiri gratis. Makanan juga gratis kalau ada. Kalau nggak ada, buat sendiri dulu ke dapur. Yang bekerja dari rumah. Kalau yang di tempat di kantor, ada buku-buku yang bisa untuk kipas-kipas. Oke, saya lanjutkan. Pak Ida, maaf Pak. Kita lanjut atau kita coffee break dulu agak 10 menit? Oke. Gimana bagusnya Pak? Atau lanjut aja dulu, setelah itu baru coffee break gitu. Tanya dulu kawan-kawan. Bagaimana Bapak Ibu, kita lanjut atau kita break agak 10 menit dulu? Lanjut aja. Lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut. Masih semangat berarti kan masih pagi. Ya, kita lanjut Bapak Ida. Baik. Ya kita coffee break ada juga. Ya. Kalau ada Kita coffee break dulu. snacknya juga nggak ada, Bu. Kita lanjut sesi ketiga. Kita lanjut sesi ketiga dulu. Nanti setelah itu mungkin kita agak break 10 menit ya. Nah, nanti makanan dan minuman akan dikirim secara online. Silahkan Beli sendiri. print sendiri-sendiri. Gitu.